Kayak ini enak banget dipakai ramah sambil dipijet kayak gini ya. Kenapa? Gak ada orang. Oke, 现在不知道。Hai everyone, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Vina Hana. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat sedikit aktivitas aku kalau lagi jaga lansia kayak apa ya. Sedikit aja. Nanti itu mau bantu sama keramas. Jadi aku mau ngasih lihat kalian gimana sih caranya ngeramasi lansia versi aku ya. Setiap orang kan beda-beda. Tapi sebelumnya aku mau makan siang dulu. Ini mau buat sambal bawang. Cepat-cepat aja soalnya ini waktunya udah mepet banget ya. Oke. Bikin sambal dulu. Ini pakai cabenya 7, bawangnya 1 aja. Ini sambalnya udah buat. Terus hari ini lauknya istimewa. 鸡排燕麦是什么？那燕麦鸡排跟一般鸡排不一样。好，这个叫什么？墨鱼丸，燕麦墨鱼丸。墨鱼丸。哎呦，加油哦！嘿啦，伊嘛输到真正真好笑啊，食忝嘞。找到来，你怎么会这么笑脸啊？笑脸就可以。还饭啊，还没饭不够，那边还有。那个因为姐姐困了，没吧？没吧？哎呦！开始好姊妹咧。不是好兄弟。拜日放时9点，上拍台湾歌，会叫伫公司台语台。公司台语台拜六放时3点，来找咱总统西。你家来兄弟？喏，你妹妹，你弟兄弟嘛叫我唱呢。Nah sekarang ini aku mau siap-siap nanti mau ramasi ama ya. Ini tadi airnya udah siapin sama majikanku. Terus alat buat cuci rambutnya juga udah. Ini mau siap-siap dulu. Ya siap Bang Leo. Boleh cunpi. Apa? Ah. 梦龙好喝。我不太喜欢吃的。是哦，比较腥味。这两个这样可以的。更硬哦。对。Nah ini alatnya tuh kayak gini. Sangat membantu kita kalau pas lagi mau bantu lansia buat keramas. Ini. Jadi kalian ya mungkin jaga lansia bisa bilang sama majikannya pakai ini. Enak banget dipakai daripada yang ban bunter itu, gak enak. Ai, pai ama ma. Pai luing jangan situ. 问阿妈，可以啊。可以哈。对啊。 Boleh guys, ya tadi aku udah tanya sama majikan.
Katanya boleh dibuat video kalau lagi keramas gitu boleh. Privasi tetap ada. Aku sekarang pokoknya izin semuanya ya. Tidak mau ambil resiko. Oke? Karena setiap orang kan punya privasi masing-masing ya. Ada yang mau di video, ada yang enggak. Kalau kayak gini boleh katanya buat edukasi gitu. Kayak gitu ya. Oi. Oh, 可以，可以。好了。好，做工。哎，这样可以？好，selesai lah. Nah, supaya telinganya tuh nggak kemasukan air, ini dikasih kayak gini, kapas ya, kapasnya tuh bulat kayak gini. Namanya menhuajiu, kapas bulat ya, kayak gini. Jadi kayak gini ya, ini airnya di sini, terus ini pembuangannya. Nah, ini buat keramasnya tuh di sini kayak gini. Oke. Mama mulai congo, Ini disiramnya pelan-pelan gini, jangan sampai kena wajahnya ya, nanti bisa marah, kaget gitu kan. Pelan-pelan aja ya gini ya. Penting pastikan semua rambutnya itu terbasahi. Kayak gini. Tuangin secukupnya, terus kasih air dikit, terus digosok sampai berbusa. Pokoknya harus sampai berbusa ya. Kalau udah berbusa baru boleh diaplikasikan. Supaya nanti tuh nggak nempel di kulit kepalanya gitu loh. Kayak gini ya. Kalau kiranya samponya udah merata, baru kita mulai pijet-pijet. Ramas sambil dipijet kayak gini ya. Supaya nanti rileks. Kalau rileks itu enak. Nih kayak gini. Pijat di kepala itu selain ngasih rasa rileks pada lansia, juga bisa buat peredaran darah di kepala ini ya. Kan ada syaraf-syarafnya tuh, bisa lebih lancar gitu loh. Cuma harus pelan-pelan ya, jangan terlalu pakai tenaga, berbahaya. Pelan-pelan aja, lembut gini ya, kayak kalau kita ngeramasin baby kayak gitu loh ya. Habis itu kita bilas. Nanti mau tak keramasi lagi sekali. Jadi biasanya kalau keramasi ama itu aku 2 kali ya, 2 kali keramas gitu, supaya lebih bersih. Nah, udah kayak gini aja, sambil disiram ke bagian bawah. Metodenya sama ya kayak tadi ya, diusap sampai berbusa. Nah, udah kayak gini baru diaplikasikan. Nah, yang kedua ini busanya lebih banyak kan, karena kan tadi udah yang kotor itu di keramasan pertama ya. Jadi busanya nggak terlalu banyak, banyaknya kotoran. Nah, yang ini bersih. Nih, pokoknya sambil dipijet-pijet gini ya, nanti lansianya tuh bisa rileks tidur. Untung hari ini nggak ngorok, biasanya tuh ngorok. Kalau tak keramasi gini tidur ngorok. Sambil digosok-gosok kulit kepalanya biar kotorannya itu bisa terangkat ya. Tapi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu bertenaga, nanti malah kesakitan ya kan.
Nah kayak gini aja nih. Oke, udah langsung bisa dibilas. Pakai air ini dulu apa? Sampai busanya itu berkurang dulu ya. Terus agak tekan gini ya buangnya biar airnya itu bisa mengalir ke bawah. Nah, ini kan agak tinggi ranjangnya ya. Bilas lagi, bilas terus pokoknya sampai benar-benar bersih, nggak ada samponya lagi. Pelan-pelan aja ya. Mungkin metode setiap orang buat kramasi pasiennya itu beda-beda ya, cuma versi aku kayak gini. Udah terbiasa seperti ini. Ini efektif kok, sama aku juga nyaman. Nah udah ini dibuang dulu airnya ya, jadi kita bisa tahu rambutnya itu udah bersih apa belum gitu. Kalau udah nggak ada busanya berarti udah bersih. Oke, lanjut bilas lagi. Biasanya aku ngeramasi Ama ini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dulu pas awal aku datang itu nggak mau, kayaknya keramas itu susah dulu pas awal aku datang, kayak nolak gitu loh. Mungkin dulu trauma sama perawat yang sebelumnya ya, mungkin kasar atau gimana nggak tahu. Kalau sekarang malah kadang minta keramas sendiri, aku mau keramas bilang gitu, rambutnya gatal pengen keramas gitu. Dulu pas awal datang itu nggak mau, harus dibujuk dulu, keramas yuk gitu. Sekarang mau. Kalau di keramasi juga anteng kayak gini, tapi kadang kalau lagi moodnya nggak bagus ya gerak-gerak terus, itu nggak apa-apa. That's normal, right? Ini siraman terakhir. Airnya udah bening ya, udah bersih banget nih rambutnya. Tinggal di buat mastiin yang bawahnya itu benar-benar bersih, gini-giniin aja nih ya. Ini udah bersih, nggak ada sabunnya sama sekali. Oke, kita lihat. Diambil dulu alatnya. Xí hảo了，洗好了哈。洗好了。好，等你叫，再叫阿姨。对，阿妈在那边呢。切，你好，这样，你好，这样子。哎，说你好啊。是我，是阿妈。这我们2个啊，对不？拍录音啊。我像。等一下哈，我回去验之后，我像阿妈，我会干这个啊，哦，跑起来，飞起来，跑起来。Ini aku ngeringinnya itu manual ya, nggak pakai hair dryer. Soalnya majikanku bilang nggak boleh. Ama ini kan pakai alat jantung di sini ya, pakai alat jantung. Jadi katanya nanti bisa mempengaruhinya gitu. Kalau panas itu nanti nggak baik gitu katanya, tapi aku nggak tahu. Nggak boleh pakai hair dryer. Ngeringinnya manual pakai tangan dan handuk. Tapi nggak apa-apa, gini. Lalu aja nanti sambil main sama Ama gitu kan. Dulu pas awal datang itu ngeramasi Ama berdua sama majikanku. Karena beliau takutnya tuh nanti Amanya marah gitu. Terus akunya nggak bisa ngeramasi gitu kan, baru pertama kali ya. Terus lama-kelamaan ya, makin kesini berjalannya waktu, beliau tuh udah mulai percaya sama aku. Terus akhirnya aku dilepas deh, aku nyuci rambut sendiri, bantu Ama keramas sendiri gitu, nggak dibantuin lagi sampai sekarang. Jadi ya lebih enak ya, maksudnya
Kalau berdua itu ribet, kerja berdua itu mending sendiri gini kan enak. Kayak gini. Ini pas dikeringin gini juga sambil dipijet-pijet gini. Nanti amanya bisa nurut gitu. Nih kayak gitu. Dulu itu yang rawat ama sebelum aku itu orang Vietnam ya. Orang Vietnam. Terus katanya kalau ngomong itu keras gitu, kencang. Nah, sering gimana ya namanya? Beda persepsi gitu loh sama majikan. Jadi sering debat sama ama juga katanya galak gitu, katanya galak. Makanya ama itu kalau dikremasin nggak mau dulu. Mungkin trauma itu ya, aku juga nggak tahu. Dulu jaganya sekitar 8 bulanan gitu. 8 bulan terus katanya yang Vietnam itu nggak mau ngurus lagi gitu kan, mau pindah majikan biar deket sama suaminya katanya gitu. Nah, ya toh majikan pun cari yang baru. Malah dia bilang gini, aku masih bisa kok jaga nenek katanya gitu, aku masih mau jaga nenek kok. Terus majikan bilang, aku udah nggak mau, aku udah dapat orang kok katanya gitu. Mantep kan? Tapi yo lihat-lihat majikannya sih, ini majikannya baik loh, kok yo masih bisa kayak gitu. Tapi emang agak cerewet gitu. Tapi kan ya pinter-pinternya kita ya gimana cara ngatis majikan yang cerewet ya kan. Nih, diusap-usap sampai disayang-sayang. Kotok, anak ginteng. Aku biasanya gitu kalau kremasi gitu sambil main gitu. Jadinya kan enjoy ya, relax. Nih, tidur kan dia. Pokoknya kalau tak kremasi itu pasti tidur. Ya, sambil diusap-usap bawahnya juga. Ini pas di bawah ini harus kita nopang di bagian itunya ya, apa? Leher bagian belakang itu namanya apa? Tengkuk. Nah, itu bahaya soalnya bisa cedera ya, harus hati-hati. Ini udah hampir kering. Kalau menurut aku sih lebih enak ngurus pasiennya kayak gini ya. Dia itu masih bisa ngomong tapi udah nggak jelas. Jalan juga masih bisa tapi harus dibopong 2 orang. Depan belakang gitu. Maksudnya tuh udah nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Harus dibantu. Tapi kalau jalan gitu masih bisa. Tapi harus dipapah gitu. Bener-bener dipapah. Jadi pergerakannya itu terbatas gitu. Bukan yang bener-bener lumpuh total itu enggak. Masih bisa diajak main juga. Kalau yang sehat itu capek. Ngurus yang sehat itu capek beneran. Apalagi yang suka pergi-pergi keluar itu capeknya minta ampun. Soalnya aku kan pernah ya ngurus yang masih bisa jalan gitu. Capek. Kadang siang malam nggak tidur. Nanti kapan-kapan aku share ya ceritanya. Biar kalian tuh yang mau kesini ada gambaran gitu loh, nggak cuma enaknya aja, nggak cuma lihat enaknya aja, nggak enaknya juga banyak. Đi xa lấy khẩn hả bờ? Ở đây ô rồi. Ê là Ama li bảo ní hao chẳng Ngọc ní hao chẳng giờ你看，你看你好这样子说你好这样子你好dia ini tidurnya di paha ya, itu sudah terbiasa dengan kulitku. Nih lihat ya, cari sendiri ya kan. Gini chị nâng sa sa ship cô là ý lại xoan ý Nah gini asiknya jaga lansia, yang asik yuk kayak gini ya, ajak main, dah diladeni mau ajak main dianya tidur kayak gitu terus. Kalau lagi akur kayak gini, nanti kalau lagi tantrum ya udahlah kayak gitulah, tahu sendiri ya, kalian bisa lihat sendirilah video-video di TikTok banyak. Ini kan buat belajar bersama aja gitu, mungkin di rumah lagi jaga orang tuanya sudah sepuh atau lagi di Taiwan gitu, bisa bilang sama majikannya beli alat ini ya, biar
kalau lansianya udah lumpuh gitu kan, dibopong-bopong itu kan capek ya, beliaunya juga kan capek gitu. Kayak gini kan enak sambil tidur, naik kitanya juga nggak terlalu capek bopong-bopong gitu, ya kan? Bah. 好了，可以捆了，好不好？哦，哎呀，可以捆了吼。我来泡牛奶给阿妈喝，好不好？啊，好了，阿妈，一、二、三、四，四，这个哎呀，洗好了，洗好了，这个哎呀，洗好了。好，哎呀，啊，阿妈你滚了，等一下我马上过来，我要泡牛奶一下，哦，好，睡一下，我要泡牛奶。好厉害！好厉害哦，是吗？是吗？你看，你好，这样，你好，我说你好，你好。你好. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Aku mau lanjut buat nyeduh susu, mau kasih Ama minum susu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ama bye bye. Bye bye. Bye bye. Xuân bye bye. Ê, lên vào cổng. Bye bye chừng. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. 好。